wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 10 Muhammadiyah. Kami izin memperkenalkan diri dari kanan. Perkenalkan, nama saya Alia Nauf Rahmawati dengan NIM 23000-23098. Perkenalkan, saya Aldianti Mila Damayanti dengan NIM 23000-23102. Perkenalkan, saya Rezeki Aronisa dengan NIM 23000-23093. Perkenalkan, saya Mariska Rania Mulia Putusuntosa dengan NIM 23000-23104. Perkenalkan, nama saya Esa Puja Kusuma Dewi dengan NIM 23000-23094. Perkenalkan, nama saya Ayah Safawas Bayhaki dengan NIM 23000-23091. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Bapak. Dan sebelumnya, perkenalkan saya sebagai moderator Resi Hairunisa dengan NIM 23000-23093 dan teman saya. Saya Alia Naur Rahmawati, bisa dipanggil Alia. Maaf sebelumnya Pak, kami izin wawancara ya Pak. Seperti pertanyaan yang pertama itu, siapa yang menentukan pendirian Masjid Agung Yogyakarta Pak? Masjid Agung atau Masjid Gede, saya sebut nama yang kita akui, Masjid Gede Kauman Yogyakarta. Itu didirikan oleh Sultan Hamengkubuwono I. Karena memang setelah mendirikan keraton sebagai sebuah tradisi kerajaan Islam, dia harus mendirikan masjid. Maka kemudian Masjid Agung itu didirikan oleh Sultan Hamengkubuwono I. Kemudian Masjid Gede itu didirikan kapan ya Pak? Masjid Gede didirikan tahun 1773. Jadi 1755 perjanjian Giyanti yang mecah Jogja Solo, kemudian mulailah didirikan keraton. Kan jangan bayangkan sekarang kan, Iya Pak. ada proses yang sangat lama untuk membersihkan segala macam. Tahun 1770 mulai didirikan keraton, kemudian baru didirikan Masjid Gede. Berarti 1773. ada latar belakang sebelum dibentuknya gitu Ya, Pak? jelas seperti itu. Kan berdirinya beriringan dengan berdirinya keraton Ngayat Soekarto. Gimana sih Pak latar belakang berdiri Masjid Agung yang tadi itu Pak? Apakah? Jadi kan tadi saya singgung, keraton Yogyakarta sebagai kerajaan yang berlatar belakang Islam, Iya. maka kemudian dia wajib mendirikan masjid sebagai simbol kerajaan Islam. Maka keraton di depannya pasti alun-alun, sebelah beratnya masjid. Itu menjadi satu tradisi awal. Utaranya alun-alun nanti ada pasar. Oh iya berarti Terus emang sudah disusun dari Tuh kira-kira seperti itu. Jadi karena memang sebagai kerajaan Islam dia wajib untuk kemudian mendirikan masjid. Latar belakang berdirinya itu tokoh-tokoh yang berperan dalam pembangunan Masjid Gede itu siapa saja Pak? Arsitekturnya KRT Wiryokusumo. Wiryokusumo itu arsitektur Jawa yang memang waktu belajar dari Portugis membangun Masjid Gede. Lalu selanjutnya, ada nggak sih Pak peristiwa penting yang terjadi dalam sejarah perkembangan Masjid Agung ini Pak? Banyak banget. Emang benar memorable. Masjid Gede itu berdiri tahun 1773 oleh Sultan Hamengkubuwono I. Setiap sultan itu kemudian kepingin memberikan sesuatu pada Masjid Gede. Jadi berkembang bangunannya. Nah, peristiwa pertama bersejarah itu ketika Sultan Hamengkubuwono II. Pada waktu itu keraton ada friksi, sehingga Sultan Hamengkubuwono II itu dimakzulkan, sudah diangkat Sultan Hamengkubuwono III. Nah itu kan terjadi friksi. Itu juga pengaruh para penjajah kan itu. Kemudian saat itulah datang serbuan tentara Raffles yang dikenal dengan Geger Sepoi atau Geger Spei. Tentara Raffles menyerbu keraton, sementara keraton sedang ada friksi, sehingga Sultan Hamengkubuwono II tidak dilindungi. Maka ketika mereka menyerbu dari arah timur dengan menjebol bangunan beteng keraton sebelah timur, mereka masuk menjarah keraton. Sultan Hamengkubuwono II lari ke Masjid Kauman, ke Masjid Gede Kauman, menyusun perlawanan bersama abdi dalem keraton. Jadi Masjid Gede itu ada abdi dalem berjamaah,
ada abdi dalam kaji Selusin 12 haji, ada abdi dalam Mudin. Itu mereka bersama penduduk Kauman membantu Hamengkubuwono melawan tentara Raffles. Sehingga tentara Raffles juga banyak yang gugur, tetapi orang Jawa, orang Kauman lebih banyak lagi yang gugur kan. Tapi itu menunjukkan perlawanan berbasis masjid yang pertama. Kalau tidak salah pada 1815 atau 1816. Selama 3-4 hari keraton dijarah habis-habisan. Sehingga ketika Sultan Hamengkubuwono balik, keraton sudah kosong. Harta bendanya dijarah. Termasuk benda-benda pusaka. Sekarang ini mulai satu demi satu dikembalikan oleh Belanda dan Inggris. Jadi itu merupakan pertempuran pertama yang berbasis masjid. Sehingga itu sampai sekarang menjadi sebuah kisah di dalam Babat itu kisah legenda dalam buku Babat Bedahing Keraton Ngayogyakarta itu diceritakan. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi itu peristiwa pertama. Kemudian Masjid Gede itu ada pohon sawu kecik, ada pohon kenanga, menunjukkan sawu kecik dan kenanga itu ketika perang Diponegoro 1825, orang yang menanam sawu kecik dan kenanga menunjukkan dia pembela Diponegoro, itu se-Jawa Tengah ini. Nah, makanya itu simbol perlawanan, dukungan kepada itu. Itu kalau pada tahun-tahun dulu ya. Kemudian ketika zaman awal Muhammadiyah, Masjid Gede merupakan masjid pertama yang dirubah arah kiblatnya menghadap kiblat Ka'bah. Dulu orang sholat lurus menghadap barat. Dan Kiai Dahlan merubah menghadap, itu pertama kali masjid di Indonesia itu Masjid Gede Kauman dirubah arah kiblatnya, sehingga menimbulkan friksi antara Kiai Dahlan Muhammadiyah dengan Kiai Pengulu. Itu awal abad 20 atau sekitar tahun 1900 sebelum ada Muhammadiyah. Kemudian ketika Indonesia merdeka tahun 45, dari Masjid Gede itu diserukan perlawanan melawan tentara Jepang. Maka kemudian para pemuda berbondong-bondong berkumpul di Masjid Gede dan terjadi perang melawan Jepang di Kota Baru. Di Kota Baru. Oh, tahu Pak. Sekitar kedua sana itu. Iya, Pak. Terjadi pertempuran di sana. Jamaah Masjid Gede gugur 2 orang. Abu Bakar Ali dan Wardani. Jadi menunjukkan, kemudian ketika perang-perang berikutnya, maka halaman Masjid Gede itu digunakan untuk tempat pelatihan askar perang Sabil. Disitulah Jenderal Sudirman membekali para prajurit yang akan perang di waktu itu Belanda di Semarang. Jadi perang di Semarang terkenal pertempuran Serondol itu banyak orang Kauman yang gugur. Maka di sebelah barat Masjid Gede itu ada makam-makam syuhada yang gugur di situ. Termasuk ketika Jogja diduduki Belanda, pertempuran hampir tiap hari di Jogja gugur banyak pahlawan Kauman. Maka kalau kamu mau dolan ke Masjid Gede, di utara Masjid Gede itu ada monumen syuhada, ada 24 nama. Nah, kalau kamu yang supaya punya lingkup Masjid Gede, itu tahun 45 sampai 49. Tahun 65 ketika Periwage 30 PKI, maka Masjid Gede itu menjadi basis perjuangan melawan PKI. Pada tahun 66, ketika tuntutan Tritura, 3 tuntutan rakyat, pembubaran PKI, turunkan harga, bubarkan kabinet. Tahun 66. Demo-demo dimulai dari halaman Masjid Gede. Gugur 2 pahlawan Ampera. Karena kamu masih Muhammadiyah harus tahu. 1 Aris Munandar, 2 Margono, siswa sekolah Muhammadiyah, ketembak di Jalan Kauman, baru keluar dari Masjid Gede ditembak oleh tentara Indonesia sendiri. Ngeri ya, Pak. Tahun 66. Tahun 98 belum lahir kamu. Belum, Pak. Tapi dengar-dengar peristiwa reformasi dan pertama kali demo aksi di luar kampus, padahal tentara galak banget waktu itu. Tahun 98 kita adakan hari Jumat di depan Masjid Gede untuk menunjukkan Masjid Gede itu selalu punya perlawanan. Masjid Gede selain sebagai tempat ibadah juga mempunyai
bagian dari perjuangan negara gitu kan. Iya, benar. Ini perlu diketahui. Sehingga kemudian sampai sekarang Masjid Gede selain simbol ibadah, simbol budaya, simbol perjuangan juga. Yang membedakan Masjid Agung sama masjid lainnya gitu Pak, kayak karakteristik atau keunikannya gitu? Jadi begini, kalau dalam tata aturan negara ada yang namanya masjid raya. Oh iya, Masjid Pak. raya itu tingkat provinsi. Kemudian masjid agung itu tingkat kabupaten kota. Nah, Yogyakarta memutuskan Masjid Gede Kauman itu menjadi masjid provinsi atau masjid raya. Sementara Masjid Agungnya Masjid Syuhada. Maka kalau kita menyebut masjid raya ya Masjid Gede Kauman. Kalau Masjid Agung Syuhada yang di Kota Baru, kira-kira seperti itu. Keunikannya karena Masjid Gede Kauman itu merupakan masjid bersejarah yang usianya sudah lebih dari 250 tahun kan gitu. Sehingga juga orang melihat melihat sebagai objek sejarah, dan kemudian kalau orang lihat Masjid Gede dia akan mendapatkan cerita tentang peran-peran Masjid Gede Kauman. Masjid Gede Kauman uniknya itu di dalam tanpa warna. Iya, benar. Full ornamen kayu gitu ya? Ornamen kayunya full ornamen kayu. Hanya karena kan tanpa warna kecuali 3 tempat. Satu mimbar yang warnanya emas, Iya. 2 mihrab yang nama emas juga, yang satu kayak kurungan itu. Iya. Maksuro namanya. Nah itu di luar warnanya macam-macam, kuning, merah, hijau. Itu untuk menunjukkan dalam masjid itu khusus untuk ibadah. Kalau serambi yang di luar itu merupakan tempat yang mempunyai fungsi publik, fungsi sosial, maka warnanya macam-macam. Warna kuning itu melambangkan Jawa, warna hijau Arab, warna merah Cina. Jadi di situ semua orang juga boleh. Jadi itulah keunikan Masjid Gede. Jadi Masjid Gede itu ada utama, serambi, halaman, gerbang. Gerbang itu berwujud gapura Semartinandu. Selanjutnya Pak, kan tadi kita udah dengar ada perjuangannya, ada pengorbanannya dan segala macam. Apa sih Pak yang menjadikan Masjid Agung ini tuh sangat-sangat strategis gitu dalam sejarah Kemuhammadiyaan ini? Dalam sejarah? Kemuhammadiyaan ini Pak. Ya jadi kan begini, Muhammadiyah berdiri di Kauman. Kauman itu berdiri seiring berdirinya Masjid Gede. Kauman sengaja didirikan oleh keraton, didatangkan para ulama untuk memakmurkan Masjid Gede. Ya, para ulama yang berdiri, yang ditinggal di Kauman disebut pengulu utamanya, kemudian ada pengulu muda dan para ketib. Ketib itu apa? Khotib. Mereka yang imami khutbah itu para ketib. Maka di Jawa dulu ada rumah ketib kidul, ketib lor, ketib wetan itu menempati itu. Karena para ketib itu dibayar oleh keraton menjadi abdal keraton, waktu itu lumayan bayarnya kan. Bayarannya bukan duit tapi tanahan itu. Selain kemudian mereka itu juga mengajar agama. Jadi kalau ada masyarakat yang kepengen tahu ilmu agama, mereka datang. Lama-lama banyak yang nginep di Kauman sehingga kemudian masyarakat bertambah. Pada awal abad 20 ketika industri batik mulai dikenal, maka para ketib itu juga membuat industri batik. Industri batik Kauman itu terkenal karena batik saudaгаran. Batik yang diperjualbelikan. Karena batik itu karya seni. Ya, keraton membuat batik yang tidak jual, tapi Kauman membuat batik yang bisa diperjualbelikan. Karena para ketib itu dan punya duit, mereka mendirikan usaha batik. Masyarakat datang lagi di situ, sehingga semakin banyak masyarakat Kauman semakin ramai. Di samping belajar agama juga. Maka disitulah Kiai Dahlan menjadi salah seorang pedagang batik yang mendirikan Muhammadiyah, memajukan pemahaman agama di seputar Kauman. Nah, itu sehingga kemudian pertamanya Kiai Dahlan friksi dengan Kiai Pengulu, tapi setelah pengulunya diganti bisa bagus dan mendukung perjuangan Muhammadiyah.
sehingga sampai sekarang terus berkembang. Seperti itu. Kemudian dalam perkembangan Muhammadiyah ini Masjid Agung sangat berperan penting ya Pak? Iya, tadi saya katakan awalnya merubah kiblat meskipun itu jadi ramai, tapi karena kemampuan Kiai dan berkomunikasi dengan pihak keraton itu baik, hanya semuanya dukung. Baik semuanya, sekian wawancara kita dengan narasumber Bapak Budi Setiawan. Terima kasih Bapak, karena banyak sekali ternyata ilmu yang kita dapat di sini dan banyak juga ternyata pengalaman-pengalaman atau dari perjuangan Muhammadiyah, dari perjuangan untuk mendirikan Masjid Agung Yogyakarta ini benar-benar memorable, benar-benar banyak ceritanya gitu ternyata teman-teman. Baik, terima kasih. Sebelumnya maaf Bapak kalau kami banyak kekurangan, banyak salah kata. Baik semuanya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.